Perjuangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia tidak hanya lewat sebuah pergerakan angkat senjata, tetapi pers dengan berita dan opininya dapat juga menjadi sebuah bentuk lain perjuangan. Kehadiran Raden Mas Tirto Adi Suryo sebagai pelopor kewartawanan pribumi di Indonesia membangkitkan kesadaran tentang ketidakadilan pemerintah kolonial. Lewat surat kabar, Tirto menyuarakan kecaman kepada pemerintah kolonial Belanda, sekaligus membangkitkan optimisme masyarakat untuk terus berjuang hingga Indonesia merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mengingat pentingnya keberadaan pers, Presiden Soekarno menginisiasi pembentukan Dewan Pers lewat sebuah undang-undang. Dewan Pers diharapkan mendampingi pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Namun, hingga pemerintahan Presiden Soekarno berakhir, Dewan Pers belum juga resmi terbentuk. Sebagai sebuah lembaga, Dewan Pers resmi terbentuk pada tahun 1968 lewat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Kelak, undang-undang ini diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, ditandai dengan diangkatnya Laksamana Muda TNI Budiarjo sebagai Ketua Dewan Pers pertama. Pada awalnya, pemerintah Orde Baru menjanjikan independensi bagi pers Indonesia. Orde Baru juga memberikan jaminan kesejahteraan karyawan pers lewat pembagian kepemilikan saham yang diatur undang-undang. Namun, harapan akan independensi dalam dunia pers ternyata hanya jadi harapan kosong. Janji peningkatan kesejahteraan karyawan pers lewat pembagian saham juga tidak sepenuhnya terrealisasi. Represi demi represi justru kian nyata dirasakan para insan pers. Puncaknya, saat pemerintah Orde Baru yang menyebut dan memperlakukan pers sebagai pers pembangunan ini membredel majalah berita mingguan Tempo. Tempo dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang pembelian kapal perang dari Jerman. Pada saat itu, fungsi Dewan Pers yang seharusnya menjadi pengawal kebebasan pers sama sekali tidak tampak. Tempo sendiri ketika dibredel tahun 94 itu adalah pembredelan kedua. Pemberedelan pertama tahun 1982, itu saya baru masuk Tempo malah waktu itu. Tapi 3 bulan kemudian, waktu itu istilahnya bukan pemberedelan tapi pembekuan sementara. Surat izin penerbitan Tempo, setelah 3 bulan, pembekuan itu dicairkan kembali. Dan pada saat itu memang biasalah kita ditelepon, depen, dimarahin, harus menjelaskan. Bahkan tidak hanya Departemen Penerangan, ya Puspen, Hankam, siapa saja unsur pemerintah saat itu bisa menelepon media, kemudian menegur, memarahi, ya, karena saat itu pemerintah posisinya kuat sekali. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Reformasi menandai terbukanya kembali keran kebebasan pers. Gairah pers nasional pun meningkat. Semasa Orde Baru, hanya terdapat ratusan media cetak di Indonesia. Di masa reformasi, dahaga masyarakat akan keberagaman informasi terpuaskan dengan hadirnya ribuan media cetak dan stasiun-stasiun TV baru. Perkembangan pers yang demikian pesat ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang mencabut ketentuan tentang lisensi atau surat izin usaha penerbitan pers dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dalam melaksanakan kebebasan pers. Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, yang saya kira memahami
manfaat atau makna atau pentingnya demokratisasi kehidupan bangsa kita ini, ya karena dia lama hidup dan tinggal di negara demokrasi di Eropa kan. Dan kemudian Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah yang diangkat oleh Presiden B.J. Habibie sebagai Menteri Penerangan, rupanya juga sama, memaklumi dan memahami dan akhirnya mendukung demokratisasi ini, termasuk dalam masalah kebebasan pers. Pers Orde Baru yang mewajibkan untuk orang memperoleh SIUP duluan untuk bisa menjadi melaksanakan perusahaan pers dengan kegiatan jurnalistiknya itu sangat ketat di masa Orde Baru. Bahkan orang-orang yang bisa menjalankan bisnis pers dan menjalankan fungsi pers itu sangat terbatas. Orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, orang-orang yang sangat selektif. Itu sangat berbeda ketika tahun 99 pemerintah kemudian membatalkan syarat pers harus ada SIUP duluan untuk kemudian boleh berbisnis dalam pers atau menyelenggarakan kegiatan jurnalistik pers. Pada saat itu kebebasan sangat terbuka, siapapun bisa menjalankan fungsi bisnis pers dan fungsi jurnalisme untuk pers, siapapun tanpa batasan apapun, hal yang sangat jauh berbeda. Demi menjamin kebebasan pers, DPR dan pemerintah sepakat untuk meniadakan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dewan Pers memfasilitasi para pelaku pers untuk merumuskan peraturan-peraturan mereka sendiri atau swaregulasi. Sejak didirikan pada masa reformasi pada awal tahun 2000, itu tugasnya hanya memfasilitasi tersusunnya apakah itu kode etik jurnalistik atau praktek pelaksanaan dari pasal-pasal undang-undang pers. Hanya memfasilitasi. Jadi Dewan Pers menyerahkan penyusunan panduan atau pedoman atau ketentuan ini kepada organisasi-organisasi pers. Dewan Pers yang sebelumnya selalu diketuai oleh Menteri Penerangan secara ex officio tidak lagi terafiliasi dengan pemerintah. Komposisi anggota Dewan Pers berasal dari unsur perusahaan pers, organisasi pers, dan tokoh masyarakat yang dicalonkan dan dipilih oleh masyarakat pers. Semua ini dilakukan agar Dewan Pers menjadi lembaga yang independen. Dewan Pers yang kini telah menjadi lembaga independen, kemudian juga menjadi fasilitator dalam penandatanganan Piagam Palembang. Penandatanganan piagam ini adalah sebuah momentum akselerasi pelaksanaan swaregulasi dan perbaikan standarisasi pers di Indonesia. Salah satu arti penting reformasi adalah pulihnya demokrasi di negeri kita. Dan yang paling dahulu menikmati pulihnya demokrasi itu adalah pers. Karena reformasi itu memungkinkan atau hidupnya kembali kebebasan pers di negeri kita. Maksud Piagam Palembang adalah dalam upaya kita agar kebebasan yang sudah kita peroleh kembali akibat reformasi itu dapat terlaksana secara tertib, dapat terlaksana secara teratur, sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik dan prinsip-prinsip kita sebagai negara hukum. Walau pers sudah berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin sebagai pelayan publik dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi, terkadang masih ada pihak-pihak yang tidak puas atau merasa dirugikan oleh sebuah berita. Untuk itu, Dewan Pers perlu menjalankan fungsi adjudikasi, mediasi, dibantu oleh para ahli pers yang kompeten. Tugas Dewan Pers itu adalah menjadi tempat menerima pengaduan terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang dibuat oleh media pers yang diadukan oleh unsur masyarakat, bisa individual maupun kelompok, ataupun pejabat, ataupun lembaga-lembaga negara semacam kementerian atau badan-badan negara. Nah, Dewan Pers dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan hal-hal yang diadukan ke Dewan Pers itu hanya dua saja pijakannya. Pertama adalah Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, dan kode etik jurnalistik. Kita akan melihat apakah ada pelanggaran terkait dengan dua hal itu.
Kalau terkait dengan pelanggaran, maka Dewan Pers akan melakukan yang namanya sidang adjudikasi. Tapi kalau tidak ada pelanggaran etik, maka sidangnya berubah menjadi sidang mediasi, di mana kita akan mendorong munculnya win-win solution. Dengan bertambahnya media dan jurnalis, maka tugas dan kewajiban Dewan Pers juga bertambah. Apalagi saat ini Indonesia memasuki era digital, di mana arus informasi semakin deras dan mudah diakses. Kanal dan sosial media adalah etalase baru untuk mendapatkan informasi. Internet makin bagus, infrastruktur di Indonesia terutama semakin bagus. Kemudian peralatan-peralatannya, apa gawe atau kita sebut gadget, makin hari makin bagus, teknologinya makin berkembang dan harganya semakin murah. Nah, sehingga ini merubah perilaku masyarakat di dalam mengakses informasi. Nah, dari sinilah kemudian industri pers juga harus bergerak. Jadi jurnalisme online itu identik dengan jurnalisme proses. Apa yang dimaksud dengan jurnalisme proses adalah pemberitaan itu bergerak. Orang-orang menyebutnya running istilahnya di dalam bahasa populernya. Jadi sebuah peristiwa mulai sejak peristiwa itu terjadi terus bergerak diikuti. Jadi tidak menunggu seperti media cetak atau media atau majalah misalkan kumpulin dulu baru kemudian diketik, dibikin, besoknya beredar, enggak. Tetapi jurnalisme proses atau jurnalisme online adalah running, bergerak. Sejak peristiwa mulai dari menit ke menit terus diberitakan sampai kemudian konklusinya terus bergerak. Tantangan bagi Dewan Pers adalah melakukan verifikasi perusahaan pers agar masyarakat lebih mudah membedakan antara media pers yang profesional dan media bukan pers. Yang namanya citizen journalism itu hanya sumbangan dari warga kepada pusat-pusat pemberitaan bahwa mereka juga adalah bagian dari jurnalisme. Tapi tugas utama dari newsroom itu adalah melakukan verifikasi. Apakah berita ini benar, apakah berita ini sudah berimbang, apakah berita ini akurat, ya, tidak meragukan dan seterusnya, tidak merugikan orang lain. Kalau memang itu sudah lengkap, silakan dipublish. Jadi citizen journalism selalu dikaitkan dengan eksistensi sebuah newsroom. Tidak bisa berdiri sendiri. Orang mau menjadi wartawan tanpa syarat-syarat yang susah. Orang bisa menjadi pemimpin redaksi tanpa syarat-syarat yang susah. Orang bisa menjadi redaktur atau produser tanpa syarat-syarat yang susah. Tapi justru di situ persoalan standar profesi ini sangat menantang. Dan ketika itu menjadi sangat menantang, maka problem yang paling pokok yang harus diatasi adalah bagaimana menciptakan standar profesi yang bagus. Standar profesi yang bagus itu sekarang sudah dijalankan oleh Dewan Pers maupun oleh PBI maupun organisasi pers lainnya dengan membuat standarisasi profesi di kalangan pers. Saya selalu menempatkan pada porsi dan level yang sama. Saya tidak pernah membedakan ini online, ini cetak, ini radio, ini print, enggak. Mereka namanya satu, berada di dalam satu komunitas industri pers. Kode etiknya sama, aturan mainnya sama. Jadi mereka mau online, mau print, mau radio harus sama-sama memegang teguh kode etik jurnalistik. Perkembangan teknologi sudah demikian pesat. Proses pengumpulan dan penyampaian pesan juga terus berkembang dengan beragam cara. Tapi para pelaku pers sadar eksistensi dan relevansi profesi mereka akan terus terjaga dengan terus-menerus mengembangkan kompetensi, menaati kode etik jurnalistik, dan menjaga integritas. Tanpa kode etik, kebebasan pers bukanlah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi tugas Dewan Pers itu adalah mendorong supaya kode etik jurnalistik dan aturan-aturan di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 itu ditaati oleh setiap wartawan maupun institusi media. Tugas Dewan Pers adalah melakukan verifikasi terhadap seluruh perusahaan pers yang ada di Indonesia. Di luar itu Dewan Pers mendorong uji kompetensi para wartawan. Karena wartawan yang tidak memiliki kompetensi itu sama saja dengan wartawan yang terancam dengan ancaman pidana. Dia bisa dilaporkan oleh masyarakat sewaktu-waktu karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang kode etik jurnalistik dan dia tidak tahu tentang hukum pers.